Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikul Haq dengan NPM 2302010200025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode dan prosedur cara mengunduh data pangan, khususnya data dari suatu perairan laut dari web ECMWF. Oke. Gitu. Oke, pertama kita masuk ke Google, lalu kita search web ECMWF ya. Nah, web HTML ini itu sebenarnya sih web untuk mengunduh suatu dataset yang diupgrade setiap tahunnya sampai saat ini juga. Langsung kita ke forecast, lalu ke dataset, kemudian kita ke reanalisis dataset. Kita pakai yang era 5 dari 1979 sampai dengan sekarang agar datanya terus diupdate. Kita klik yang ini. Nah, kita tunggu. Kita cari yang era 5 mana ya? Nih. Terima kasih. Nah, ini dia. Era 5 hourly data on single levels from 1979 to present. Kita klik. Lalu, oh ya, jangan lupa kita login terlebih dahulu ke webnya ini terlebih ini. Karena saya udah terdaftar, jadi saya sudah login. Lalu kita pilih yang download data. Nah, di sini kita langsung pencet yang produk type-nya kita reanalisis. Nah, karena kita ingin mengetahui datanya tuh data angin dan juga data suhu permukaan lautnya, maka kita pencetnya yang ini deh. Kita pencetnya yang pertama wine, data anginnya kita U dan V, artinya U dan V ini searah dengan vektor. Lalu kita yang populernya ini yang si surface temperature. Oke. Lalu tahunnya saya pengen yang 2019. Bulan itu September, 1 bulan aja, terus day-nya itu setiap hari. Time-nya ini setiap 6 jam sekali, lalu juga kita geographical area-nya ini kita pilih yang subregion extraction. Cara saya menentukan ini tuh dari web sebelah, yaitu web AirDAP atau NOAA Government. Di sini kita bisa cari latitude dan longitude yang daerah perairan yang kita inginkan. Sebagai contoh yaitu daerah ini. Nah, misalkan saya ingin mengambil data itu tadi dari Pelabuhan Ratu. Nah, ini data yang saya dapatkan. Sebenarnya sih north dan south-nya ini ditentukannya juga dari web AirDAP ini juga agar datanya nggak bertabrak, agar data itu kebaca gitu. Misalkan kita kan north-nya ini udah dari minus 6,37 derajat. Karena saya ngambilnya tuh di bawah garis khatulistiwa, jadi datanya minus gitu. Oke, setelah latitude degrees north dan latitude degrees east-nya kita udah tentukan, kita redraw grafnya. Oke, nah ini udah kebaca nih data yang akan kita ambil, terutama data tadi, data angin dan data suhu permukaan lautnya. Kita pindahkan nilai latitude dan longitude-nya ke web HMWF-nya. Nah, lalu kita formatnya kita net CDF eksperimental. Nah, setelah
Setelah itu kita checklist license to use Copernicus product. Nah, agar nanti warna hijau, lalu kita submit form. Karena saya udah mendownload data sebelumnya, jadi kita pakai data yang sudah di-download. Nanti kita ekstras data, kita ekspor data tersebut menggunakan file ODV. Oke. Nah, kita udah ke software ODV-nya, dan lalu kita ke datanya tadi, data yang sudah diunduh. Nah, ini data angin laut dari Pelabuhan Ratu. Kita pindahkan aja ke ODV-nya. Oke, ini sudah terlihat ya, ada 9.240 stasiun yang diimport dari pengunduhan web HMF tadi. Kita klik OK. Nah, lalu setelah ini sebenarnya sih tadi ada langkah-langkah yang sudah dilakukan, yaitu kayak kita menentukan parameter-parameter yang akan dilakukan, tapi sepertinya nggak muncul di step saat ini. Kita langsung export aja. Langsung kita pilih stasiun data, lalu kita pilih ODV specify. Nah, untuk formatnya itu txt, lalu kita save ke yang misalkan kita langsung save ke ininya, langsung save. Nah, ini kita udah menentukan itu ada latitude, longitude, time-nya juga 6 jam sekali, lalu ada data anginnya. Kita klik OK aja. Nah, ini kita pilih yang dua ini aja, karena yang ini yang biasa digunakan untuk penelitian ataupun pengkajian lainnya. Kita klik OK. Oke, jadi ini udah berhasil 9.240 stasiun, kita berhasil ekspor. Oke, lalu kita buka Excel. Kita karena ingin membuka filenya, kita klik open. Formatnya all files agar file tadi dapat kebaca, karena tadi formatnya txt. Nah, ini dia. Ini kita klik next, terus ini juga next, finish. Nah, ini udah data angin yang kita peroleh berdasarkan latitude longitude-nya dari perairan Pelabuhan Ratu. Nah, ini sudah sampai. Nah, sampai dengan stasiun 9.240 stasiun. Oke. Kita save filenya. Dengan format Excel. Excelnya yang Oke, cukup sekian cara metode ataupun mengekspor dan mengunduh data dari HMWF dan juga menggunakan software ODV itu sendiri. Sebenarnya saya juga mau menjelaskan sedikit mengenai cara register di web HMWF ini sendiri. Kita bisa klik dari user profile. Ini sebenarnya udah sih, kita login dulu aja. Ini login atau register, kita pilih yang login atau register. Nah, kita pilih yang create new akun. Nah, kita masukkan email, terus juga nama depan, nama belakang, terus juga country, terus juga sektornya, karena kita sektornya di edukasi, jadi kita pilih yang akademik atau research. Terus juga organisasinya ini biasanya diisi sama nama universitas yang kita tempuh. Nah, lalu ini kita checklist, ini kita isi.
lalu nanti dapat create new akun. Oke, karena saya udah punya akunnya, kita login aja langsung dengan email yang udah didaftarkan. Oke, kita ini klik login. Nah, kita ini udah masuk sebagai akun kita. Kita bisa dapat bebas mengunduh data yang kita inginkan. Tetapi kekurangan dari web ini tersebut tuh pengunduhannya tuh dapat memakan waktu yang sangat lama. Bisa dilihat juga nih durasi waktu saya mengunduh data angin dari Teluk Pelabuhan Ratu itu memakan waktu hingga 3 jam 11 menit. Jadi kita harus mengantri dulu, mengantri dan harus mendapatkan perizinan dulu dari pihak webnya tersebut. Nah, oke, sekian step by step yang dapat saya sampaikan untuk pengunduhan data dari HMWF hingga mengekspornya menggunakan data ODV hingga terbaca di Excel. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah prosedur yang tidak sesuai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.